penduduk kota Mekah pasti tahu dengan masjid yang terdapat di sebelah kanan kita. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Karena masjid di sebelah kanan kita, bangunan baru yang terdapat di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu sekalian dikenal dengan salah satu masjid wakaf yang diwakafkan oleh salah satu pengusaha sukses Arab yang mewakafkan sebagian harta bendanya untuk membangun sebuah masjid yang terdapat di sebelah kanan kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, masjidnya pun diberi nama sang pengusaha tersebut, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajhi, salah satu pengusaha sukses Arab yang mewakafkan harta bendanya untuk membangun sebuah masjid, tepatnya berada di sebelah kanan kita. Baik para jemaah sekalian, Duyufullah Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah yaitu terkenal dengan perumahannya yang baru-baru, bahkan gedung ataupun bangunan yang baru-baru. Karena kenapa? Karena di kawasan Awali ini para jemaah sekalian, kebanyakan yaitu pengungsinya ataupun yang tinggal di kawasan Awali ini, khususnya di bangunan-bangunan yang baru yang terdapat di sebelah kanan kita ini, yaitu yang dulunya mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan ibadah haji tahun 2015 ke bawah ataupun tahun 2010-an. Mungkin Masjidil Haram tidak nampak seperti yang sekarang. Dulu Masjidil Haram, di pinggir-pinggir Masjidil Haram di situ masih banyak bahkan masih terlihat kumuh, banyak rumah kecil-kecil yang berada di samping Masjidil Haram. Bahkan tidak hanya rumah-rumah kecil, tapi dikelilingi bukit-bukit di Masjidil Haram. Tapi sekarang sudah tidak ada para jemaah sekalian. Di mana rumah-rumah kecil yang dulunya rumah-rumah penduduk yang kumuh-kumuh yang berada di samping-samping Masjidil Haram, yaitu banyak yang dipindahkan ke sebelah kanan kita ini Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Para jemaah sekalian, Duyufullah Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan kawasan-kawasan Awali ini para jemaah sekalian. Juga perlu jemaah ketahui bahwasanya sepanjang perjalanan kita pagi ini para jemaah sekalian, insyaallah kita akan disuguhkan dengan pemandangan atau dengan pepohonan yang nampak samping kanan samping kiri kita. Di kota Mekah Bapak Ibu sekalian yang memiliki sejarah, yaitu tidak hanya masjid, bahkan tidak hanya bebukitannya saja, tapi Bapak Ibu sekalian, konon ada yang mengatakan bahwasanya pepohonan yang nampak di samping kanan kiri kita ini juga memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Bahkan sejarahnya sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena bahkan kita patut berbangga juga karena konon pepohonan yang terdapat di kanan kiri kita ini yaitu dibawa dari tanah air kita, dari Indonesia. Bahkan sebagian orang mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwasanya pohon kanan kiri kita ini dikenal dengan sebutan pohon Soekarno. Pohon Soekarno, karena yang pertama menanam pepohonan kanan kiri kita ini yaitu menteri pada zaman Pak Harto atau Pak Karno ya, namanya Ali Sadikin. Cuman karena orang Arab tidak kenal Pak Ali Sadikin tapi kenal Pak Soekarno-nya, akhirnya orang Arab mengatakan bahwasanya pohon kanan kiri kita ini dikenal dengan sebutan pohon Soekarno. Bahkan yang tumbuh di kota Mekah tidak hanya pohon ini saja, tidak hanya pohon kurma, tapi pohon yang tumbuh di kota Mekah yaitu yang terdapat di samping kanan kiri kita, yaitu pohon Soekarno ini para jemaah sekalian, yang dibawa langsung oleh orang Indonesia yaitu Pak Ali Sadikin, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pepohonan Soekarno ini yaitu tidak hanya tumbuh di sepanjang jalan di kota Mekah Al-Mukarramah, tapi Bapak Ibu sekalian, di Padang Arafah. Di Padang Arafah, khususnya pemerintah Arab Saudi lagi gencar-gencarnya melakukan penghijauan, salah satunya di kawasan Padang Arafah. Yang tumbuh pepohonan yang terdapat di kawasan Padang Arafah yaitu pohon Soekarno ini saja para jemaah sekalian. Seperti itu. Insyaallah nanti para jemaah bisa melihat indahnya Padang Arafah yang memang mungkin dulunya terlihat tandus atau padang pasir, tapi sekarang Bapak Ibu sekalian di Padang Arafah ini sudah mulai menghijau. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pemerintah Arab Saudi melakukan gencar-gencarnya melakukan penghijauan, salah satunya di kawasan Padang Arafah yang memang pepohonan tersebut Bapak Ibu sekalian ditanam oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi rasa panas jemaah haji ketika melaksanakan ibadah wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada musim haji. Baik para jemaah sekalian, Duyufullah Duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kenapa Rasulullah kok sampai bersembunyi di situ selama 3 hari 3 malam? Dalam sejarah singkat mengatakan Bapak Ibu sekalian, bahkan sejarah ini Bapak Ibu sekalian, sejarah yang menjelaskan tentang Jabal Sur ini memiliki sejarah bahkan banyak versi, bahkan beda-beda. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sejarah tentang Jabal Sur sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Dulu para jemaah sekalian, tepatnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang kafir Quraisy Mekah Bapak Ibu sekalian mulai resah atau mulai ketakutan dengan keberadaan yang namanya Muhammad pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, yakni suku-suku Quraisy Mekah pada saat itu mulai ketakutan dengan keberadaan yang namanya Muhammad, dengan keberadaan Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sekalian?
Karena pada saat itu Rasulullah sudah berani menyebarkan agama Islam, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang kafir Quraisy mulai ketakutan, takut agama Islam ini menyebar di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, suku-suku Quraisy Mekah ini Bapak Ibu sekalian punya inisiatif untuk membinasakan Rasulullah dari kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Hingga pada suatu hari Bapak Ibu sekalian, Abu Sufyan selaku ketua daripada orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu mengumpulkan suku-suku Quraisy Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan abu-abu lainnya berkumpul di suatu tempat Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka bermusyawarah, bahkan Bapak Ibu sekalian dalam isi musyawarah tersebut berisi ada yang berpendapat bagaimana kalau Muhammad ini diusir saja dari kota Mekah dan bahkan diusir ke negara yang baru namanya negeri Utopia. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagian orang kafir Quraisy Mekah tidak sepakat. Karena kalau Muhammad diusir dari kota Mekah, niscaya Muhammad bisa menyebarkan agama Islam di tempat atau di negara yang barunya. Sehingga pendapat yang pertama itu tidak diambil Bapak Ibu sekalian, tidak disepakati. Kemudian ada yang berpendapat bagaimana kalau Muhammad ini dibinasakan saja, dibunuh saja. Karena kalau Muhammad sudah dibunuh, niscaya tidak ada Muhammad lainnya yang bisa menyebarkan agama Islam. Sehingga pendapat kedua inilah Bapak Ibu sekalian yang disepakati oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jamnya pun ditentukan, waktunya pun juga ditentukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan rencana pembunuhan tersebut Bapak Ibu sekalian sampai terdengar di telinga Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Rasulullah, bahkan memberitahu kepada Nabi bahwasanya beliau mau dibunuh Bapak Ibu sekalian. Bahkan beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah, bahkan beliau juga mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sehingga setelah diberitahu oleh malaikat Jibril pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bergegas menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan bahkan mengajak beliau untuk hijrah bersamanya menuju ke kota Madinah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat gembira, sangat senang sekali karena merupakan satu-satunya sahabat yang dipercayai langsung oleh Rasulullah untuk hijrah bersamanya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Namun Bapak Ibu sekalian, pada saat itu setelah memberitahu Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bergegas kembali lagi ke rumahnya, karena pada saat itu Rasulullah ingin keluar dari rumahnya, yaitu pada malam hari, pada pertengahan malam. Ketika tiba waktunya Bapak Ibu sekalian, tepatnya pada malam hari, tepatnya pada pertengahan malam, ketika Rasulullah perlahan membuka pintunya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ingin keluar dari rumahnya meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, ketika itu Rasulullah perlahan membuka pintunya. Apa yang didapati Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sekalian? Di situ Rasulullah sudah melihat orang-orang kafir Quraisy dengan gagahnya berdiri tegak memegang tombak dan lain sebagainya, yang sudah siap membunuh, yang sudah siap memenggal leher Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika itu Rasulullah melihat orang-orang kafir Quraisy melihat di depan rumahnya sudah berkerumun, sudah mengelilingi rumahnya, sudah mengepung di luar pintu rumahnya. Ketika itu Rasulullah Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk menutup kembali pintunya, bahkan kembali lagi ke dalam rumahnya. Ketika Rasulullah kembali ke dalam rumahnya, di situ Bapak Ibu sekalian Rasulullah bersama Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali pada saat itu, "Wahai Ali, maukah kamu menggantikan tempat tidurku?" Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "dan memakai selimutku." Apa kata Sayyidina Ali pada saat itu Bapak Ibu sekalian? Dengan lantangnya beliau menjawab pertanyaan Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Walaupun Sayyidina Ali tahu Bapak Ibu sekalian pada saat itu memakai selimut Rasulullah dan menempati tidur Rasulullah pada saat itu nyawa taruhannya. Saking kecintaannya beliau kepada Rasulullah dan juga kepada agama Islam, dengan lantangnya Sayyidina Ali menjawabnya Bapak Ibu sekalian, "Iya wahai Rasulullah, saya siap memakai selimutmu dan menempati tidurmu," kata Sayyidina Ali para jemaah sekalian. Setelah berpesan seperti itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kembali lagi ingin keluar dari rumahnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kedua kalinya Bapak Ibu sekalian pada saat itu untuk yang kedua kalinya Rasulullah membuka pintunya. Namun sebelum Rasulullah membuka pintunya lebar-lebar, di situ Bapak Ibu sekalian Rasulullah membaca potongan surat Yasin. Dalam sejarah dijelaskan pada saat itu Rasulullah membaca potongan surat Yasin yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun." Yang artinya Bapak Ibu sekalian, wallahu alam, dan kami adakan dinding di depan mereka dan juga kami adakan dinding di belakang mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ingin membuka pintunya yang kedua kalinya lebar-lebar, di
situ Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah melihat orang-orang kafir Quraisy yang tadinya dengan gagahnya berdiri tegak memegang tombak dan lain sebagainya. Di kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mendapati orang kafir Quraisy yang berada di luar pintu rumahnya yang mengepung pada saat itu. Rasulullah mendapatinya dalam keadaan tertidur Bapak Ibu sekalian. Itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya, para jemaah. Sehingga dengan leluasalah Bapak Ibu sekalian Rasulullah keluar dari rumahnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam sejarah mencatat, saking jengkelnya Rasulullah terhadap orang-orang kafir Quraisy yang berada di luar pintu rumahnya pada saat itu, Rasulullah mengambil pasir dan mengaburkan ke muka-muka orang kafir Quraisy, para jemaah. Sehingga Bapak Ibu sekalian dengan leluasa Rasulullah bisa meninggalkan halaman rumahnya, bahkan menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan dari rumah Sayyidina Abu Bakar langsung Rasulullah bergegas menuju ke kota Madinah. Namun sebelum Rasulullah benar-benar meninggalkan kampung halamannya kota Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah singgah di atas bukit tadi Bapak Ibu, tepatnya di Gua Sur yang sudah kita sama-sama singgahi tadi para jemaah sekalian. Di situ Rasulullah singgah kurang lebih 3 hari 3 malam Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, perjuangan Rasulullah tidaklah sampai saat itu saja Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Rasulullah bersembunyi di dalam Gua Sur pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang mengepung di luar pintu rumahnya yang tadinya itu terbangun Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking jengkelnya orang kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, ketua daripada orang kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, pada saat itu sangat marah. Bahkan Bapak Ibu sekalian sangat murka karena pada saat itu harus kehilangan harus kehilangan jejak daripada Rasulullah pada saat itu. Saking jengkelnya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Sayyidina Abu Sufyan ini Bapak Ibu sekalian langsung mengadakan sayembara. Isi sayembaranya Bapak Ibu sekalian dalam sejarah dijelaskan, barang siapa yang menemukan hidup ataupun mati seorang Muhammad, maka baginya 100 ekor unta. Dengan adanya sayembara tersebut para jemaah sekalian, bahkan dengan hadiah yang sangat menggiurkan ini Bapak Ibu sekalian, semua pemuda-mudi orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, perempuan tua muda, semuanya Bapak Ibu sekalian menyebar luas ke seluruh pelosok, bahkan ingin mencari Muhammad di mana berada pada saat itu. Saking banyaknya orang kafir Quraisy Bapak Ibu sekalian yang menyebar di seluruh pelosok kota Mekah, ada yang sudah sampai di atas gua tersebut para jemaah sekalian. Bahkan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu sekalian sempat panik, sempat ketakutan karena sudah melihat orang kafir Quraisy di mulut Gua Sur. Bahkan Bapak Ibu sekalian saking ketakutannya Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya orang kafir Quraisy yang berada di mulut gua itu menunduk dan melihat ke dalam, niscaya kita akan kelihatan ya Rasulullah," kata Sayyidina Abu Bakar. Saking paniknya Sayyidina Abu Bakar pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar? "Ya Abu Bakrin, ma donantu anni bisnaini, Allahu salisahuma, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." Yang artinya Bapak Ibu sekalian, wahai Abu Bakar, janganlah kamu mengira hanya kita berdua saja di dalam gua ini. Allah yang ketiga. Jadi kamu jangan takut, jangan bimbang karena Allah berserta kita, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah berpesan seperti itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya Sayyidina Abu Bakar panik, ketakutan, bahkan bisa dikatakan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar gemetaran Bapak Ibu sekalian. Beliau takut bukanlah takut Sayyidina Abu Bakar terbunuh, tapi takut Rasulullah yang terbunuh. Karena kalau terbunuh Rasulullah, niscaya tidak ada yang bisa menyebarkan agama Islam pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian para jemaah sekalian, saya potong terlebih dahulu. Di depan kita para jemaah sudah mulai nampak papan berwarna kuning. Di situ papannya bertuliskan Bidayah Arafah atau Arafah Start Here, yang menandakan Bapak Ibu sekalian sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Arafah. Ini Bapak Ibu sekalian batas daripada Arafah Bapak Ibu sekalian, di samping kanan sepanjang jalan sebelah kiri di situ bertuliskan Arafah Start Here atau Bidayah Arafah, yang artinya para jemaah sekalian saat ini kita sudah memasuki kawasan Padang Arafah. Nah, saat ini kita memasuki kawasan Padang Arafah Bapak Ibu sekalian, di mana di samping kanan kiri kita inilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita tepatnya pada bulan haji tanggal 9 Zulhijjah melakukan ibadah wukuf. Jadi bagi para bapak dan para ibu, mungkin ada yang pernah melaksanakan ibadah haji, silahkan bisa bernostalgia kembali di mana dulu kita pernah melaksanakan ibadah wukuf ketika melaksanakan ibadah haji. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bagi jamaah yang belum pernah melaksanakan ibadah haji pun, di tempat inilah mari kita tanamkan niat yang sangat mulia. Kita tanamkan niat tulus, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah haji ataupun yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, kalau pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menginjakkan kaki kita di Padang Arafah, tempat wukufnya para jemaah haji, bukan musim haji, kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah memperkenankan kepada kita untuk bisa kembali lagi ke Padang Arafah, yaitu di musim-musim haji yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tanamkan di tempat ini Bapak Ibu sekalian tempat yang sangat mustajabah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika nanti jamaah turun dari bis,
nanti para jemaah sekalian, tepatnya di lereng Jabal Rahmah atau di kawasan Bukit Rahmah. Nanti di sini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian, Allah memperkenankan kepada kita tepatnya datang ke Padang Arafah, bukan hari wukuf. Anggap saja Bapak Ibu sekalian, kita saat ini mau berwukuf ya. Anggap saja kita saat ini berada di tempat Arafah dalam keadaan berwukuf. Siapa tahu dengan niat baik kita ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah wukuf yang sesungguhnya di bulan-bulan haji yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan dulu Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bahkan Bapak Ibu sekalian, keduanya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Sekian ribu tahun mencari, ratus tahun mencari, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam ini berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kembali bersama istrinya. Kemudian dalam sejarah mencatat hanya diyakini saja ya. Kalau dalam hadis dijelaskan, tidak ada yang menjelaskan bahwasanya di bukit ini Nabi Adam dipertemukan, hanya diyakini saja. Ini bukitnya Bapak Ibu sekalian. Nah, bukitnya Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Makanya Bapak Ibu sekalian, dua sosok ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam dengan istrinya dipertemukan Bapak Ibu sekalian. Makanya bukit ini dikenal dengan Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan, khususnya jamaah Indonesia itu Bapak Ibu sekalian, memang pintar mengubah-ubah. Ada yang mengatakan bahwasanya bukit di depan kita karena bertemunya seorang insan, Nabi Adam dengan istrinya. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwasanya bukit di depan kita ini dikenal dengan bukit jodoh ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang para jemaah sekalian, tidak hanya perkataan saja yang dilakukan oleh jamaah Indonesia saja, tidak hanya perkataan, tapi kalau jamaah nanti merapat di lereng bukit, di situ banyak sekali tulisan-tulisan, misalnya seperti nama-nama orang Indonesia dengan pasangannya ditulis sebedol. Bahkan kalau dulu itu banyak sekali foto-foto pasangannya diselipkan di bukit, di batu-batu itu sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada anjuran. Kalau kita berdoa, silahkan kita meyakini di sini misalnya seperti bukit-bukit jodoh dan lain sebagainya. Bahkan kita berdoa, tidak usah kita tulis-tulis dan lain sebagainya, itu cukup sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kesempatan bagi kita yang belum punya jodoh, bisa berdoa di tempat ini di kawasan Padang Arafah, karena memang kawasan Padang Arafah ini merupakan tempat yang sangat mustajabah. Adapun yang sudah punya jodoh, tidak usah kita berdoa minta ini lagi, kita cukup berdoa di sini minta kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, yang belum punya jodoh nggak apa-apa. Ya, silakan. Nama? Jadi para jemaah sekalian, karena kita siang ini mau umroh, jadi khususnya nenek ya, yang mau umroh lagi, ataupun yang misalnya punya niat mau umroh membadalin lagi, tidak usah naik, cukup di kita nanti bisa lihat dari bawah. Karena untuk naik sekarang memang kayaknya tidak diperbolehkan, karena sekarang masih dalam tahap renovasi untuk lereng Jabal Rahmahnya. Jadi kita cukup bisa dari bawah saja Bapak Ibu ya. Nanti setelah dari bawah kita kembali ke bis setelah foto-foto ya. Mari kita turun bersama-sama, hati-hati jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Kita sekarang sudah berada di kawasan Padang Arafah ya. Di mana kawasan ini pada saat tanggal 9 Zulhijjah ya akan dipenuhi oleh kaum muslimin dan muslimat yang akan wukuf di Padang Arafah. Nah, namun untuk saat ini kita tidak bisa naik ke atas ya, karena di Padang Arafah ini sedang renovasi. Nah, ini juga seperti biasa, kawasan ini ramai dengan pengunjung ya, wisatawan, baik juga jamaah umroh yang menunaikan ibadah umroh mampir ke sini, sehingga juga banyak para pedagang yang menjajakan berbagai macam dagangannya, mulai dari souvenir dan juga pakaian ataupun makanan khas di sini. Nah, saya bersama rombongan sedang di sini ya. Agak panas makanya pakai kacamata hitam kita nih. Foto di mana, Sat?
Mana rombongan kita? Mau naik waktu itu ke atas ya. Mar Indonesia 10.000. Mora 10.000. 10.000 rupiah. Aja kawe 10.000. Mora 10.000. 10.000 rupiah ini. Mar Indonesia. Itu ya orang Indonesia, uang Indonesia rupiah.